Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Nurul Amal, tepatnya di Jalan Martil, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, yang alhamdulillah juga pada siang hari ini Allah mengguyurkan hujan, dan mudah-mudahan ini menjadikan rahmat dan juga keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah pemirsa, seperti yang kita saksikan dalam VT atau tayangan tadi, bahwa keraguan-raguan sering kita hinggapi atau kebimbangan sering ada di dalam diri kita ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, apalagi keputusan yang itu besar. Nah yang menjadi pertanyaan adalah ketika keraguan-raguan atau kebimbangan itu terus menghinggapi hati atau diri kita, menjadi pertanyaan, jangan-jangan ini bagian dari bisikan atau godaan setan. Nah, bagaimana ketika hati ini terus diliputi oleh ragu-ragu dan kebimbangan? Yang perlu kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita, bagaimana menenangkan hati saat kita bimbang. Nah, guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah jamaah, ada Habibana Habib Ahmad Alkaf, kemudian juga Ustadz Arifin Nugroho, dan juga Ustazah Nur Fadlina akan menghadirkan atau memberikan tausiah kepada kita semua di siang hari ini. Pemirsa, langsung saja kita akan simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waja'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, kami hormati, kami cintai Habibana Habib Ahmad Alkaf. Begitu juga dengan Ustazah Nur Fadlina dan para jamaah sekalian dari masjid kita tercinta, Masjid Nurul Amal. Masya Allah, kelihatan dari jamaahnya memang nurun ala nur, penuh cahaya. Dan cahayanya itu, saya terang banget masalahnya di sini. Kelihatan nih kuatnya cahaya, bukan dari lampu sorot tapi dari lampu, dari lampu kamera bukan, dari amal soleh. Dan insya Allah amal soleh itu gambaran hati. Karena kalau kita bicara ragu, bimbang, itu muaranya bukan di mata, muaranya bukan di telinga, muaranya bukan di tangan, di kaki, muaranya di hati. Di sini ada yang ragu, ada yang bimbang, ibu, ragu? Enggak ada. Bapak-bapak? Enggak ada. Ini dia. Mukmin itu punya panglima. Ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatun. Di dalam jiwa seorang mukmin itu jasadnya ada mudghah. Segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau itu segumpal darah itu baik, baik semuanya. Kalau segumpal darah itu rusak, rusak semuanya. Ala wahyal qalb.
Itulah dia yang namanya al-qalbu. Al-qalbu. Apa diartikan biasanya kita? Hati. Kalau dilihat dari bahasanya saja itu dari 3 huruf. Qaf, lam, ba. Ini unik ini. Ada yang jago bahasa Arab? Ada yang jago bahasa Arab, rata-rata jago ya. Karena jamaah saya itu kalau lagi berangkat umroh pada jago. Begitu kesasar ketemu askar langsung ihdinas siratal mustaqim. Itu askarnya enggak nyambung. Siratal ladzina, enggak. Tapi langsung tahu. Itu alhamdulillahnya kita sebagai seorang muslim yang dekat dengan Al-Quran. Bahasa-bahasa Al-Quran tiap hari kita baca. Dan bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan hanya sekedar bahasa yang terucap, tetapi bahasa yang memiliki makna yang dalam. Termasuk diantaranya kalau bicara masalah hati. Hati artinya, hati dalam bahasa Arab kolbu. Kolbu itu kalau diambil dari qaf, lam, dan ba itu artinya bolak-balik. Ya. Jadi di antara sifat hati ini memang sesuai dengan namanya itu, bolak-balik. Ya. Makanya ada doa yang masyhur sekali buat yang sering hatinya itu was-was, bingung, bimbang. Apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Wajar kalau di sini kelihatan wajahnya nggak ada yang ragu. Nggak ada yang bimbang. Sebab tiap hari sudah dibaca itu wiridnya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah ini muqallib. Membolak-balikkan. Berarti qalbun, hati itu memang diambil dari dasar yang dia itu bolak-balik. Gitu. Makanya kadang-kadang hati begitu. Bapak mau sholat subuh. Sudah keluar tiba-tiba petir. Kira-kira gimana Pak? Bu, mau pengajian. Udah mau keluar, mendung. Ya. Terus tiba-tiba petir gerimis. Berangkat gak? Berangkat. Nanggung udah make upan. Enggak ya. Bukan itu. Tapi hatinya nih ya. Kadang-kadang orang tuh kalau lagi pengajian ada sedikit halangan rintangan alam. Mikirnya 7 kali. Coba kalau lagi pas ada bansos. Hujan petir bawa payung. Mohon maaf Habib. Berangkat itu. Lo pakai mantol, pakai payungnya padahal miring-miring gitu. Ditanya orang mau kemana? Ada pembagian? Tuh ya. Yang adik-adik nih. Kalau lagi ada pertandingan sepak bola. Masya Allah. Lebih cepat masuk stadion apa lebih cepat masuk masjid sholat Jumat? Ibu-ibu gak usah jawab, kan gak pernah masuk stadion. Stadion lebih cepat, coba bayangkan. 3 jam sebelum mulai itu udah ada di situ sholat Jumat. Kadang-kadang khotib sudah mulai baru pada Tuh kita mintanya ya muqallibal qulub. Kita diminta untuk senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala doa. Hati ini supaya ditetapkan. Ditetapkan bukan hanya dengan sesuatu yang membuat enak nafsu, bukan. Ditetapkan bukan dengan sesuatu yang membuat kita cuma senang dunia, bukan. Tetapi ditetapkan agar hati kita tetap dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Makanya hati itu kan ada 3 kan. 1, qalbun salim. Seperti dalam surah Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari nanti yang gak lagi manfaat, itu namanya anak, harta, apa segala yang pernah kita kumpulkan di dunia, jabatan lah, apa segala macam. Kecuali hanya 1 yang manfaat, qalbun salim, hati yang selamat. Saat ini kita bangga kalau dapat piagam, saat ini kita bangga dapat ijazah, saat ini kita bangga dapat piala, saat ini kita bangga dapat bintang penghargaan. Tapi begitu sakaratul maut, itu sudah tidak ada arti. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah yang kedua namanya qalbun marid. Kalau qalbun salim yang hatinya terpaut terus kepada Allah. Tapi kalau qalbun marid, hati yang sakit, kadang-kadang terpaut, kadang-kadang jauh. Ya.
Nah kalau yang ketiga qalbun mayyit, hatinya betul-betul mati. Na'udzubillah. Yang gak ada sama sekali urusannya dengan Allah. Nah kalau didatangi oleh Mas Sofyan nih hati salim. Ya, kalau dengan orang soleh, klop, nah gitu. Ya saling menguatkan. Maka yang perlu untuk diwaspadai satu, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar hati kita tetap pada ketaatannya. Yang kedua dekat dengan ulama-ulama supaya hati kita terkoreksi menjadi hati yang salim. Dan insya Allah mudah-mudahan itu yang menghilangkan segala keraguan. Wallahu a'lam. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Arifin Nugroho, boleh duduk kembali. Itu tadi yang disampaikan oleh guru kita. Sebelum kita membahas bagaimana sesungguhnya keraguan dan kebimbangan, kita perlu menguatkan pemahaman kita bahwa hati, hakikat hati itu sendiri menurut Islam. Nah, karena tadi disampaikan oleh guru kita, muara daripada kebimbangan ataupun keraguan bukan hanya dari telinga, bukan dari penciuman atau yang lain, namun dari hati kita. Nah, membahas mengenai keraguan dan kebimbangan, perlu yang menjadi pertanyaan adalah, kebimbangan atau keraguan-raguan, waspadalah itu godaan atau bisikan dari syaitan. Nah, bagaimana selengkapnya insya Allah akan disampaikan oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa gutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan gurunda kita Al-Ustadz Arifin Nugroho yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Begitu juga Ustadz Nur Fadlina yang diberi sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Amal yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Diberi sehat walafiat, tambah kuat ibadahnya, dan mudah-mudahan rezekinya, dan kelak husnul khatimah. Tidak lupa juga pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya yang menyaksikan, yang mendengarkan, semuanya diangkat derajatnya oleh Allah. Semuanya diberi istiqomah, hidupnya bahagia, tenang, aman, nyaman, dan insya Allah kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, tadi kita dengar luar biasa. Yaitu adalah Islam itu mengetuk manusia. Dunia diciptakan semuanya, dunia, akhirat semuanya untuk manusia. Cuma ada yang hasud, yang dengki, yang iri. Ya, udah tahu tuh. Ibu-ibu banyak temennya nih. Tapi rupanya sudah latihan. Betul loh, betul. Yang hasud sama manusia itu siapa? Jawabnya pelan padahal udah kenal. Enggak enak ya temen. Kalau bapak-bapak enggak jawab sama sekali. Siapa itu yang hasud sama manusia? Maka yang paling ganggu itu manusia adalah siapa? Siapa Pak? Mau sebut namanya satu-satu? Tiap hari diganggu oleh siapa? Setan, karena setan tahu. Sekarang kita mau melawan setan, bagaimana kita tahu? Setan itu enggak punya senjata, enggak punya mobil-mobil yang keras tuh, apa namanya tuh, kalau ngelindes mati tuh. Apa? Tank. Atau teman-temannya tank. Dan enggak punya setan, enggak dikasih izin oleh Allah.
tapi punya cara luar biasa, yaitu merayu. Allah, syaitan itu merayu luar biasa. Makanya kita kadang-kadang hidup bingung, kita kan mau maju harus tenang apa tidak? Mau makan, tenang apa tidak? Mau berpikir, tenang apa tidak? Mau cari duit, tenang apa tidak? Tapi kadang-kadang kita sering nggak tenang, apalagi mau ibadah. Kita perlu ketenangan, mau wudhu dengan baik, wudhunya dibisikin. Ada apa tidak? Tadi handphonenya taruh di mana ya? Yang ngingetin itu siapa? Pak, siapa Pak? Oh ibu-ibu terus yang jawab, deket sini dah. Pak, siapa Pak? Pak, siapa Pak? Nah gitu. Ya enggak, setan, ingat subhanallah. Lagi sholat, subhanallah, Allahu Akbar. Udah khusyuk nih, auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar, dompetnya tadi. Betul apa betul? Siapa yang begitu ngingetin itu? Setan, 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 setan. Waduh. Ini musuh sampai Allah mengingatkan kita dalam surat Yasin. Tuh diingatkan oleh Allah. Sering gak baca Yasin? Sering. Malam Jumat kadang-kadang. Yasinan. Betul apa betul? Bukan asinan loh. Yasin. Pindah rumah kadang-kadang baca. Meninggal. Oh Yasin, Yasin, Yasin. Di dalam surat Yasin ada satu ayat khusus untuk manusia. Alam ahad ilaikum ya bani Allah ta'budus. Terusannya apa ditutup oleh Allah ayat itu? Innahu Allah alam ahad ilaikum ya bani Adam. Sekarang sepakat dulu, kita bani Adam apa bukan? Kok masih ada yang diem? Jangan-jangan nih anunya Darwin nih. Betul apa betul? Karena Darwin gak ngakuin keturunan Adam. Darwin keturunan siapa? Tuh kalau gini Bapak jawab. Betul apa betul? Adam itu sudah diingetin sama Allah. Ya bani Adam Allah ta'budus syaitan. Jangan kalian mengikuti bisikan. Oh kalau udah bisikan syaitan, ya Allah. Wudhu dibilang belum kayaknya belum ada yang kena. Padahal udah 3 kali nih. Balik lagi, tangannya lagi. Betul loh betul. Siapa yang gangguin itu? Setan. Sholat kita diganggu, mau sedekah diganggu, mau hadir majelis taklim diganggu, mau nikahin anak diganggu. Sudah tadi nunggu ada yang minta, tahu-tahu ada yang minta, terima, senang apa tidak? Anaknya. Ada yang minta calon pengantin, senang apa tidak? Senang. Tiba-tiba jangan-jangan nanti ada lagi nih yang itu. Biasanya ada apa tidak begitu? Ada, semuanya harus, ya Allah, bismillah, tawakal ala Allah, mali kepada Allah. Tapi setan selalu bikin bisik-bisik kita. Nanti dulu, apalagi kalau pagi, subuh, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4.29, masih lama nanti. Datang pembisik kita, bentar lagi, kamu kan nanti ada rapat, nanti kan ada pertemuan, tidur setengah jam lagi, jam 5 atau jam 5 masih subuh. Oh ya, thank you Mr. S. Tidur lagi apa tidak? Bangunnya? Nah udah pengalaman. Makanya azannya subuh itu beda. Habis itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu minan naum. Jawabannya juga beda. Shadaqta wa bararta. Kamu benar, kamu ngajak kebaikan. Yang tadi bisikin saya itu Allah, setan. Mau kerja begitu, mau memutuskan perkara begitu. Kadang-kadang mau macam-macam dah. Yang terjadi ini goncang-gancing, yang bisikin siapa? Setan terus. Sesungguhnya itu adalah musuh kalian. Dalam ayat lain, fattakhidhuhu aduwa. Jadikan setan itu adalah musuh. Setan itu bencinya luar biasa kepada manusia. Dia nggak bisa apa-apa kepada manusia, cuma bisanya bisikin. Nggak ada orang bilang, awas kamu sholat saya cekek. Nggak ada. Betul. Kamu adzan, saya turunin kamu. Nggak ada.
Yang ada nanti dulu, minum dulu, ini dulu, kamu kan begini, kamu kan begini. Itu syaitan. Makanya Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad, yang kita masih di ujung bulannya Rasulullah, mengingatkan kepada kita. Tempatnya syaitan di mana sih? Tempatnya di mana kita supaya bisa melawan syaitan itu? Syaitan cari tempat yang paling strategis. Kalau orang perang tuh ragu-ragu, mundur lagi diapain? Tembak, maju. Kalau sudah maju ya maju. Kalau mundur? Enggak, kalau mundur tembak. Betul apa betul? Kalau maju mundur. Emangnya nyanyi? Oh, tembak, dar. Jangan ragu, bikin ragu yang lainnya. Betul apa betul? Kalau mau ngambil keputusan, jangan ragu, putuskan. Ini dikasih jabatan, ini jangan dikasih jabatan. Begitu, mau kerja begitu juga, mau apa? Karena syaitan selalu bikin ragu. Makanya Rasulullah pesan, carilah teman yang baik. Kalau mau melihat manusia, temannya siapa? Jangan dilihat dianya. Betul loh, betul. Kalau temannya banyak bisikan-bisikan, pesanan dari, kayaknya nggak enak, setan, maka jadi teman apa jangan? Itu aja udah. Betul apa betul? Inilah kita syaitan wal'iyadzubillah. Musuh kita, jadikanlah kita musuh kita ragu terus dengan godaan syaitan. Mudah-mudahan kita bisa selamat. Mudah-mudahan kita bisa selamat. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari godaan syaitan. Syaitan itu selalu menggoda kita. Syaitan selalu membisik-bisikin kita untuk kita mau sholat, mau ibadah, mau kerja, mau apa saja. Biasanya yang benci itu adalah syaitan. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habiban yang telah melengkapi tema yang menarik ini. Nah pemirsa, terkadang setan itu membisikkan atau membisikkan keraguan kita ke dalam hati kita itu dengan menyamarkan dengan rasa kehati-hatian. Padahal secara tidak sadar itu justru kita tersesat dalam hal kebaikan. Termasuk apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Habibana, bahwa hal yang mungkin sering kita temui ketika kita berwudu, ketika kita sholat mungkin ada yang kurang. Nah hati-hati. Lantas bagaimanakah ketika hati ini, agar hati ini tidak selalu bimbang dan tidak selalu ragu dan terhindar dari bisikan setan tersebut? Insya Allah nanti selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Nur Fadlina. Namun sebelumnya Ustaz Arifin Nugroho sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Bismillahirrahmanirrahim jamaah, ada kali ini insya Allah saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Tentu bagi yang beruntung untuk bisa menjawab pertanyaannya. Ada yang mau? Hadiahnya insya Allah 1 juta rupiah. Nah, tapi jangan lupa ini dengan nanti dipotong pajak. Ada yang mau? Siapa? Oke, yang dekat aja, boleh silakan maju ke depan. Nah, mohon maaf yang belakang ya. Baik, nih pertanyaannya. Apa arti dari bahasa Arab kolbu? Tapi sebelum dijawab, namanya dulu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rayo. Untuk arti dari bahasa Arabnya kolbu yaitu adalah hati. Benar apa benar? Masya Allah, jawabannya benar. Alhamdulillah, dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dengan jangan lupa dipotong pajak. Ini nih, oh iya, wah, belakang. Ini dia hadiahnya, Masya Allah. Kita lihat ke sana. Jangan lupa dipotong pajak, sedekah, dan segala amal kebaikan, gitu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah yang satu ini kita akan mendapatkan kebaikan. Saksikan Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi qad hadana bil iman. Assalatu wassalamu ala afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan guru kita Habib Ahmad Al-Kaf dan Ustadz Arifin Nugroho. Semoga Allah kuatkan dan Allah sehatkan selalu, amin. Allah istiqomahkan dalam mensyiarkan ajaran-ajaran agama Islam, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia, semuanya hadirin, bagaimana kabarnya? Wah, udah kayak anak TK, alhamdulillah, luar biasa. Sehat Bu semuanya? Sehat alhamdulillah. Ada yang lagi galau Pak? Ada yang lagi galau Bu? Ada yang lagi pusing, bimbang, ragu? Tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam majelis ilmu pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bagaimana menenangkan hati saat kita dalam keadaan bimbang atau ragu. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita bagaimana kebimbangan dan keraguan itu muncul dari hati. Dan obatnya hati adalah Al-Quran. Obatnya hati apa Bu? Tadi sudah ngaji Al-Quran Bu? Alhamdulillah Pak, sudah ngaji Al-Quran? Alhamdulillah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi Al-Quran itu dapat menjadi obat bagi hati kita. Dapat juga menjadi rahmat bagi kehidupan kita. Wajar kita sebagai manusia, manusiawi ketika kita merasa gundah, merasa gelisah, merasa ragu, bimbang, putus asa, dan perasaan-perasaan ghulu, perasaan-perasaan galau lainnya. Wajar tidak Bapak Ibu? Wajar. Manusiawi seorang manusia merasakan hal tersebut. Tadi sudah disampaikan bagaimana hati itu bolak-balik, turun naik. Dalam hati ada iman, iman juga bisa turun naik. Maka faktor yang bikin kita suka ngerasa galau, bimbang, ragu akan segala sesuatu, salah satunya adalah imannya lagi turun. Maka solusinya kalau lagi bimbang, ragu, imannya naikin, ibadahnya dinaikin. Tingkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya. Kemarin udah sedekah 100.000 Pak, Jumatan depan sedekah 1 juta. Ibu kemarin tahajudnya sudah 4 rakaat. Nanti malam tambah jadi 8 sampai 12 rakaat. Itu obat hati. Dalam sholat juga selain kita membaca doa-doa, ada zikrullah. Jadi bagaimana kita menenangkan hati ketika merasa cemas, merasa bimbang, merasa ragu. Tuntunan dari Allah dan Rasulnya yang pertama adalah zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub dalam Quran surah Ar-Ra'd. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan hati adalah dengan meningkatkan keimanan dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Bagaimana berzikirnya Bapak Ibu? Mudah, simple. Yang paling harus sering kita dawamkan adalah kalimat istighfar. Yakini dengan sepenuh hati kalimat istighfar itu bukan hanya jadi media penghapus dosa kita, tapi juga jadi obat bagi hati kita. Kemudian zikrullah lainnya ada kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah,
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi yang pertama untuk menenangkan hati adalah dengan zikrullah. Yang kedua, ketika kita merasa ragu nih, merasa bimbang, merasa galau, putus asa, pusing, gak karuan, kanan kiri, rasanya gak ada solusi. Udah pergi ke sana kemari, rasanya juga gak ada bantuannya. Rasanya tetap gak tenang hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuntunan Rasulullah, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang membuat kamu ragu dari apa-apa yang tidak membuat kamu ragu. Kalau kita dihadapkan dua pilihan, Bu, disuruh milih nih Bu. Yang satu ganteng dan kaya. Yang satu ganteng sama solih. Pilih yang mana buat calon mantunya Bu? Dua-duanya Pak. Dua-duanya bahaya ini Ibu. Kalau kita dalam keadaan ragu, bimbang, bingung mau pilih yang mana di antara dua pilihan yang baik. Apa kata Rasulullah tadi? Tinggalkan apa yang sekira-kiranya kamu ragu. Kalau kita punya duit 1M, 100M, mau investasi. Investasi ke A atau investasi ke B. Yang B ternyata bikin kita ragu-ragu. Tinggalkan Bapak. Jadi kata Rasulullah, tinggalkan apa-apa yang membuat kita ragu. Karena hati kita ini kalau lembut, hati kita ini kalau penuh dengan keimanan, akan mudah menerima hidayah dari Allah. Akan Allah berikan petunjuk mana yang nantinya akan kita rasakan ragu-ragu. Mana yang nantinya kita tidak akan condong kepadanya. Nah, tinggalkan hal-hal yang kita ragu kepada hal-hal yang lebih kita yakini. Yakini maslahatnya, yakini kebaikannya, yakini hal tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selain zikrullah dan kita meninggalkan apa-apa yang kita ragu, kita berdoa. Jadi tak lepas dalam sholat dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak putus untuk berdoa. Tadi doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau kita dawamkan surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Di dalamnya kalau kita bisa mentadabburi bagaimana Allah memberikan pesan-pesan di situ. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak akan pernah meninggalkan kita. Maka ketika hati kita sedang ragu, sedang bimbang, sedang gundah, gelisah, galau, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Guru Ustaz Zainul Fadilah, boleh duduk kembali. Nah pemirsa, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika diliputi rasa bimbang adalah Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan saya atau jauhkan kami dari rasa keraguan dan juga kesedihan. Bahwa sesungguhnya kita yakinkan bahwa sesungguhnya rasa ragu, rasa kesedihan itu sesungguhnya datang dari setan. Nah, kami akan persilahkan kepada para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Saya yakin ini banyak sekali yang mungkin masih diliputi rasa bimbang dan ragu. Nanti akan kami siapkan di segmen 4 dan 5. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Indonesiaku. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Tanya Jawab berkaitan dengan tema kita bagaimana mengatasi bimbang dan keraguan yang ada di dalam hati kita. Nah, kami persilakan kepada Bapak Ahmad Yani. Boleh berdiri Bapak Ahmad Yani yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Bapak Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya manusia akan mengalami kegalauan dan stres, bahkan bisa sampai sakit
ketika pilihannya atau yang dicita-citakan tidak sesuai dengan yang dicitakan capai. Mohon pencerahannya untuk menyikapi hal ini, cara apa agar bisa dapat menekan stres yang mungkin bisa berkepanjangan agar mendapat kemudahan yang dapat dalam menemukan pilihan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Pak Ahyani bukan lagi stres ya sekarang Pak ya? Sehat? Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz Arifin. Wah, Bapak Ahmad Yani, Masya Allah. Iya. Jadi gimana nih caranya? Saya sudah minta A dikasih B. Ya. Saya minta tambah dikasih. Saya minta sakit dikasih, emang ada? Enggak ada ya. Makanya di sini pentingnya bagi kita menautkan hati kita ini kepada Allah. Raditu billahi rabba. Itu maknanya Pak. Ini pertanyaannya bagus banget. Kadang-kadang kita kan begitu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak dikasih langsung dush, ya, langsung kolaps gitu. Ada yang sudah doa sampai 7 kali. Yang ke-8 langsung, ya Allah saya udah 7 kali nih ya Allah ya. Jangan sampai ke-8 kali, coba bayangin. Dia nggak sadar bahwa ketika dia berdoa itu harus memposisikan diri sebagai hamba. Bukan sebagai partner kepada Allah, itu kan kita meminta. Apa yang akan diberikan, keyakinan kita sebagai seorang muslim, itulah yang terbaik. Faman radiya falahur ridha. Waman sakhita falahu sukhat. Itu kunci. Siapa yang dia itu ridho dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah ridho. Tapi kalau dia itu marah dengan apa yang Allah berikan, Allah murka. Ini kunci. Jadi kita minta kepada Allah itu, yang kita minta yang harusnya lebih atas ridhonya. Kita minta sehat ya Allah, sehat, sehat. Emang ada manusia yang dari lahir sampai mati sehat terus? Enggak ada. Justru ketika dikasih sakit, di situ hati kita langsung, ya Allah hamba ridha. Di situ ridha Allah datang. Maka kadang-kadang ada yang sesuatu Allah ingin memberikan ridhonya pada kita itu di saat Allah sedang uji. Maka hilangkan kegalauan. Kalau Habib tadi bilang kegalauan itu dari syaitan. Udah nggak ada yang lain yang kita pegang kecuali kita ridho dengan apa yang ditakdirkan. Apalagi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu alimun, maha mengetahui, azizun, maha mulia, karimun, maha pemurah, maha baik. Berarti yang diberikan kepada hambanya, itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita kalau minta udah kayak yang paling pinter. Ya Allah minta, ya Allah ini yang paling baik ya Allah, jangan kasih yang lain. Kan begitu. Jadi pilihan Allah dengan pilihan kita baik, pilihan siapa? Allah. Maka ada seorang ulama, lupa saya namanya, datang ke muridnya minta tolong, saya punya hajat, doain. Muridnya siap, bismillah, bantu doa. Dibantu doa, ternyata kejadiannya beda dengan apa yang didoakan. Artinya doanya seolah gak terkabul gitu. Jumpa dengan gurunya gak takut tuh, jangan-jangan nih beliau nanti sedih atau begitu ngelihat, ya Allah gembira luar biasa. Muridnya bingung, Syekh mohon maaf, kami kemarin minta supaya mendoakan engkau tapi ternyata doanya tidak terkabul dan terkabul lawannya. Tapi aku lihat begitu gembiranya. Jawaban Syekhnya singkat, bagaimana aku tidak gembira kalau kemarin aku minta itu adalah pilihanku, sedangkan yang aku dapat adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan pilihan hamba yang lemah ini. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa. Bagi Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Ustaz Arifin Nugroho. Berikutnya saya ke Pak Sowan. Silakan Pak Muhammad Sowan. Nanti akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sowan, jamaah dari Masjid Nurul Amal. Singkat saja Habib, saya ingin bertanya, apa yang biasanya membuat hati kita menjadi bimbang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Muhammad Soam. Luar biasa, apa yang pertanyaannya apa yang menjadikan kita bimbang? Jawabannya kalau mau singkat yaitu siapa, Bu?
Itu setan. Bimbang, bikin kita ragu. Ragu dengan Allah. Ragu dengan mengambil keputusan. Ragu untuk kita berjihad. Ragu untuk menegakkan Indonesia supaya bersatu. Ragu kita mau membuat aturan-aturan. Nanti jangan-jangan kembali kepada saya. Ada apa tidak kadang-kadang? Makanya kadang-kadang peraturannya, undang-undangnya lama banget dibuat. Kau ketawa apa? Sampai macam-macam dah. Sampai tahunan. Padahal undang-undang biasa. Supaya Indonesia makmur. Yaitu apa? Nah, nggak usah jawab. Betul apa betul? Ragu-ragu. Yang lainnya cepat. Tapi masalah, perampasan aset. Jangan-jangan ini anggota nih. Jangan-jangan gue paham banget. Kita kan cuma lihat di TV One berita. Betul apa betul? Ini yang tahu banget ini, lama banget. Sampai presidennya ganti, anggota DPR-nya ganti. Masih belum, ragu. Kenapa? Takut nanti jangan-jangan. Padahal kalau untuk bela negara, tok palu bismillah. Untuk kemajuan bangsa, kemakmuran rakyat, dan seterusnya dan seterusnya. Bismillah, minta tolong sama Allah. Mudah-mudahan kita terjaga dari godaan syaitan. Nah ini, itu syaitan mau maju gini, mau pergi aja tadi sudah disebutin tuh, mau pengajian, mau sodakoh, mau ini. Ragu, yang bikin ragu siapa? Setan. Mau sodakoh aja kadang-kadang ragu. Jangan dulu sekarang, nanti kalau udah banyak, nanti sodakohnya banyak. Pas banyak, Israel. Betul apa betul? Terjadi apa tidak? Ya, kalau boleh saya hidup kembali, fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Udah mati, Allah menceritakan. Nanti orang yang mati itu, wafat, itu akan minta kembali ke dunia. Bukan untuk sholat, bukan untuk doa, tetapi untuk sedekah. Kenapa untuk sedekah? Karena sedekah tadinya itu hartanya milik dia. Dia bisa kasihkan sedekah bebas, betul atau betul? Tapi ketika sudah wafat, sudah bukan milik Anda, milik ahli waris. Betul atau betul? Ini luar biasa, subhanallah. Maka kalau sudah mau berbuat baik, kata Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Mau ngaji, bismillah, tawakal ala Allah. Mau sedekah, mau nikahin anak, terus apa lagi nih? Dah terusin sendiri, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana. Berikutnya kami persilakan Ibu Anissa yang akan dijawab oleh guru kita Ustazah Nur Fadlina. Silakan Ibu Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah keraguan dan kebimbangan bisa menjadi tanda lemahnya iman? Atau justru bagian dan proses iman yang sehat? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada beberapa faktor, Bu. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa faktor yang membuat hati kita bimbang, hati kita ragu, hati kita gelisah dan penyakit-penyakit hati lainnya. Tadi yang pertama sudah disampaikan guru kita, adanya godaan syaitan. Yang kedua juga ada faktor dari turunnya iman. Karena hati kita tadi bolak-balik, maka ada potensi iman itu kadang naik, ibadah kadang rajin. Kemudian ada potensi juga iman kita mengalami penurunan. Ketika iman turun, pasti hati kita diliputi rasa was-was. Mudah juga diwaswas oleh syaitan. Maka kuncinya tadi adalah dengan zikrullah. Kuncinya tadi adalah dengan Al-Quran. Bagaimana kita hendak menenangkan hati kita, kuncinya hanya dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, kemudian mendawamkan doa-doa yang berkaitan dengan bolak-baliknya hati, menetapkan hati kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita dalam keimanan dan ketakwaan. Kemudian kita bertawakal kepada Allah atas apapun takdir yang Allah berikan bagi kita. Dan satu lagi, kita bersabar atas setiap ketentuan yang Allah berikan. Apapun yang Allah berikan pasti yang terbaik untuk kita Bapak Ibu.
termasuk tadi perasaan was-was itu ketika muncul, itu juga terbaik untuk kita. Bagaimana nanti kita berproses mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan rasa was-was, dengan rasa gelisah, rasa bimbang, rasa ragu yang kita rasakan, mudah-mudahan itu menjadi media untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, amin. Terima kasih Ustazah Nur Fadiliana, dan kami masih akan persilahkan kepada para jamaah, dan juga kami akan buka pertanyaan lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1 yang nanti akan kami bacakan di segmen berikut dalam segmen Ulama Menjawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, saya persilakan terlebih dahulu kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Bunda Yana boleh berdiri dan akan dijawab oleh Ustazah Nur Fadiliana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, ini ada sedikit permasalahan di dalam keluarga ya Bu ya. Saya tuh punya putri, dia sudah mengirimkan lamaran-lamaran pekerjaan. Alhamdulillah dari beberapa lamaran pekerjaan yang dia kirimkan itu ada 2 yang keterima. Nah, anak saya ini bimbang mau pilih yang mana gitu. Dua-duanya sangat bagus gitu, dua-duanya bagus untuk masa depannya dia dan sesuai dengan passionnya dia gitu. Apa yang harus anak saya lakukan dan bagaimana apa yang harus saya lakukan juga sebagai orang tuanya begitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Bunda, pertanyaan yang bagus untuk Ananda ya. Jadi memang kita dalam hidup ini sebagai manusia tak luput dari harus memilih tadi. Jangan dua-duanya Bu dipilih ya. Harus memilih salah satu yang lebih baik dari yang terbaik. Apa tuntunan dalam agama Islam jika kita dalam kondisi bimbang hendak memilih? Yang pertama adalah kita sholat istikharah. Tapi jangan ucuk-ucuk kita sholat istikharah. Sholat taubat dulu sebelumnya. Habis itu sholat tahajud. Habis sholat tahajud baru sholat istikharah, lanjut sholat hajat. Mohon kepada Allah, semoga Allah berikan petunjuk. Mana yang lebih mantap? Semoga Allah berikan petunjuk dan Allah hilangkan rasa ragu terhadap salah satu dari pilihan yang terbaik tadi. Yang kedua, tuntunannya adalah dengan bermusyawarah. Jadi silakan bermusyawarah sesama keluarga. Atau mungkin kita bisa bertanya kepada ahlinya. Kita bisa bertanya misal pilihannya antara kerja di bank atau kerja di sekolah. Bisa ditanya ke guru-guru di sekolah. Atau bisa ditanya kepada mantan-mantan pegawai bank, tetangga-tetangga kita yang mungkin pegawai bank. Bagaimana pertimbangan dan lain sebagainya. Jadi musyawarah wa syawirhum fil amr. Yang ketiga tuntunannya adalah fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kita sudah berusaha berikhtiar dengan usaha kita memilih, dengan usaha kita bermusyawarah tadi, dengan usaha kita berdoa memohon kepada Allah diberikan petunjuk, lalu bertawakal kepada Allah. Yakin apa yang Allah tunjukkan, apa yang Allah condongkan pada kita, apa yang akhirnya menjadi takdir, apa yang Allah mudahkan jalan menuju takdir tersebut adalah yang terbaik menurut Allah. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju kebaikan dan menghilangkan segala keraguan-keraguan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Nur Fadlina. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram yang akan menjawab terlebih dahulu Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Atas nama Baginda Sri Widodo, ini berkaitan dengan keraguan-keraguan dan juga kebimbangan. Habib, izin bertanya, ini beliau sedang berpikir keras. Apakah untuk mencapai tujuan akhir saya harus menggunakan jalan memutar yang lebih jauh atau jalan yang lebih dekat tapi memiliki banyak halangan dan juga rintangan? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Keren, ini keren pertanyaannya ini. Siapa tadi Pak Widodo? Baginda Sri Widodo. Baginda Sri Widodo, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya keren. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang cepat itu lebih bagus.
daripada yang lambat. Tapi dengan syarat halal apa enggak. Ini yang penting. Jadi kalau kita berbicaraan diajarkan dalam ilmu balaghah, khairul kalam ma qalla wadal. Bicara pendek tapi yang bisa difahami. Tapi kalau jamaahnya tidak bisa memahami harusnya muter jauh, maka lebih bagus dia muter jauh yang penting faham. Begitu juga kita mau menuju karir, mau menuju jabatan, mau ini tuh jalan pintas tapi banyak rintangan, harus bayar sana sini. Maaf ini kadang-kadang ada apa enggak? Jujur aja ada enggak? Nah ini cepet loh, jangan haram, enggak boleh musyawarat, enggak boleh istikharah kalau sesuatu yang haram. Makanya kalau kita bimbang, kita ragu cepat sini apa sini, lihat dulu. Syariat bagaimana? Kita sebagai orang Islam. Ini haram, ini tidak. Enggak usah musyawarat. Yang haram, kayaknya ragu lagi nih. Yang haram, tinggalkan. Kita akan menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang sudah ada haram dalam Al-Quran, haram dalam hadis, ya haram. Walaupun bagaimana tinggalin. Ada yang tidak haram. Begitu juga jalan pintas. Kalau bisa, lebih bagus cepat. Jangan buang waktu. Ya enggak, jalan sini cepat ini itu, tapi halal, selamat, tidak mengganggu orang lain, tidak mengambil haknya orang lain, tidak mendolimi, mau jadi kaya cepat, boleh apa tidak? Boleh, tapi jangan korup. Dan seterusnya. Jauh dikit nggak apa-apa, nabung dikit, nabung usaha sana usaha sini, nggak apa-apa. Kayaknya lambat, nggak apa-apa, tapi berkah. Insya Allah kita wafat, rezekinya mengalir kepada anak cucu kita. Insya Allah bermanfaat terus. Ini mungkin yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya atas nama Cip. Nah ini kalau udah media sosial namanya aneh-aneh Ustaz. Ini akan bertanya yang akan dijawab oleh Ustaz Arifin Nugroho. Izin bertanya Ustaz, ini dibenturkan dua pilihan antara karir dan juga jodoh. Nah ini bagaimana ketika harus mengambil sebuah keputusan sering muncul rasa bimbang dan takut salah langkah. Bagaimana cara menenangkan hati agar keputusan yang saya ambil tetap diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Masya Allah. Ya, antara karir atau jodoh. Izin Habib. Antara karir atau jodoh, walaupun di sini kayaknya sudah nggak ada lagi mikirin jodoh ya. Karir juga udah enggak kayaknya ini karena udah pada pensiun ya. Nah, pemirsa di rumah. Ada kadang-kadang kita itu dihadapkan ini karir apa jodoh, kalau karir jodoh nggak dapet, kalau jodoh karir mandek, nah gitu ya. Dan tujuannya udah luar biasa tadi penanya, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu kuncinya di situ. Semisal begini, jodoh karir, kan kita itu diminta untuk menimbang, ya, mana manfaat, mana madarat. Setelah kita sudah tahu tataran syariat, mana yang halal, mana yang haram, itu awal. Kalau Habib mengajarkan begitu tadi. Awal tuh halal, haram dulu. Kalau sudah ketemu nih, ini yang halal. Kalau sama-sama halal, dilihat mana yang lebih banyak manfaatnya. Mana yang lebih sedikit madaratnya. Itu penting. Jadi kalau misalkan karir, ternyata madaratnya lebih banyak. Manfaatnya sedikit. Menikah, manfaatnya banyak. Madorotnya kecil, apalagi kalau sudah jodoh ini urusannya dia udah sampai nikah hukumnya wajib. Kalau nggak nikah jatuh pada hal yang sifatnya zina. Nah, tentu ini yang harus diambil. Nah karir saya bagaimana? Rezeki di tangan Allah. Allah yang sudah menegaskan semuanya. Dari kita umur 4 bulan di rahim, Allah sudah tegaskan. Karir kita juga, walaupun jodoh juga iya. Tapi kita penting untuk melihat itu. Beda misalkan, tapi karir saya ini sangat dibutuhkan umat Ustadz. Sedangkan saya mungkin kalau menahan diri untuk berpuasa dulu karena saya masuk dalam kategori hadis Nabi ya ma'syaros sabab, masih mampu untuk puasa, silahkanlah mungkin. Karena ini masih menjadi guru di pelosok yang mengajarkan alif bata misalkan. Ya, sedangkan kalau enggak ditinggal akan masuk orang-orang yang mengajarkan keburukan. Nah ini mungkin manfaatnya lebih baik atau manfaatnya lebih banyak. Dilihatlah bagaimana manfaat dan madorot. Kalau sudah dilihat insya Allah lah kita ditambah dengan berdoa, wabil khusus tanya kepada orang-orang tua.
tanya kepada guru, itu yang akan menjadikan masukan. Mereka yang faham tentang kita, mereka yang faham tentang ilmu, mereka yang faham tentang jalan, mereka yang akan mengarahkan jalan itu. Jadi insya Allah kalau itu didapat, jalan kita tidak salah. Nah, setelah itu dengan istikharah kita kepada Allah, dengan minta kita kepada Allah, insya Allah kebaikan dunia akhirat. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guru, Ustaz Arifin Nugroho, Habibana Habib Al-Wakaf dan juga Ustazah Nur Fadila telah menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari sifat keraguan-raguan dan juga kebimbangan. Dan di segmen berikut pemirsa kita akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim dengan narasumber kami yaitu Pak Chandra Anggara. Beliau adalah petugas palang pintu rel kereta api. Bagaimana suka duka dalam profesi atau menjalani profesi ini, saksikan dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung acara kita yang mulia ini, mari kita mohon kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya yang bisa mengkabulkan semua hajat kita. Mari kita renungkan, dulu kita banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, mata diberi kenikmatan oleh Allah tapi sering kita gunakan untuk maksiat. Tangan sering digunakan untuk maksiat, kaki sering digunakan untuk melangkah ke tempat maksiat. Bahkan kadang-kadang kepandaian, ilmu, jabatan digunakan untuk maksiat. Bahkan badan kadang-kadang digunakan untuk maksiat. Mari kita sama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan masa lalu kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan sisa umur kita dijaga oleh Allah. Mari kita beristighfar kepada Allah, keluarkan dari lubuk hatinya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya yang di rumah juga. Astaghfirullah baraya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Dari mulai akil balik sampai saat ini ya Allah, maksiat demi maksiat kami buat ya Allah. Engkau berikan kepada kami kesehatan untuk berbuat maksiat ya Allah. Rezeki untuk maksiat, banyak maksiat kami ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kami takut ya Allah, umur kami sisanya tidak lama lagi ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan husnul khatimah ya Allah. Maafkan masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan negara kami negara yang makmur, negara yang kaya raya ya Allah. Diberi kemerdekaan oleh-Mu ya Allah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya Allah. Tapi banyak yang menggunakan jabatannya untuk maksiat ya Allah. Maafkan mereka ya Allah, berilah hidayah mereka ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Allah, agar ya Allah kenikmatan kekayaan Indonesia bisa betul-betul untuk rakyat sejahtera ya Allah. Selamatkan Indonesia dari orang-orang maksiat, kami takut turun azab ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Allah, selamatkan persatuan Indonesia ya Allah, agar hatinya lembut, saling sayang menyayangi ya Allah. Antara rakyat dengan rakyat, antara pejabat dengan rakyat, antara rakyat dengan pejabat ya Allah. Selamatkan Indonesia dari perpecahan ya Allah. Selamatkan
Selamatkan Indonesia dari orang-orang koruptor yang jahat ya Allah, agar kami bisa hidup makmur, bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Ya Rabb, kami punya anak-anak, mudah-mudahan Kau jaga anak-anak kami ya Allah, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah, memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin melawan ibu dan ayahnya ya Allah, makin kurang ajar terhadap ibu dan ayahnya ya Allah. Kami ingin melihat anak-anak kami akhlaknya mulia ya Allah. Ya Rabb, kami juga punya ibu dan ayah, mudah-mudahan Kau ampuni segala dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kalau tidak dikabulkan oleh-Mu ya Allah, kepada siapa lagi kami akan minta ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Bijak, Engkau Maha Tahu ya Allah. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.